Oke semua, terima kasih ya, terima kasih waktunya. Pemirsa, ketemu lagi dengan saya Dr. Ekles. Tentu saya di program kesayangan kita yaitu Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Wajib pantengin episode ini sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Tadi karena kegiatan seharian, Zoom, handphone, Dokter Ekles nih rasa yang bau nih agak kurang nyaman, agak nyeri-nyeri. Mungkin apakah petanda frozen shoulder atau gimana ya, kurang tahu ya. Nah, pemirsa juga mungkin ada yang merasakan sama kayak saya, hati-hati juga. Jangan-jangan tanda frozen shoulder. Nah, kebetulan nih siang ini, habis meeting ini saya udah teleponan sama fisioterapis Mbak Windy Mayang untuk memeriksa leher saya nih. Apakah hanya sekedar cedera biasa ataupun pegel-pegel biasa ataupun frozen shoulder. Nah, bagi pemirsa yang merasakan gejala sama dengan saya kurang nyaman leher ataupun nyeri dan sebagainya, yang mungkin petanda frozen shoulder, wajib ikutin Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Oke pemirsa, saya sudah berada di klinik fisioterapis, mau ketemu Mbak Windy Mayang, udah janjian tadi nih. Ini dia Mbak Windy, apa kabar? Hai dokter, kabar baik. Dokter gimana kabarnya? Luar biasa, tapi seperti yang aku telepon tadi, bahuku ini agak bergejolak nih kayaknya nih. Oke, beres, bahu bisa dibenerin. Oke. Mau langsung diperiksa? Langsung, lanjut. Mari dok. Nah pemirsa, kita sudah berada di ruang treatment. Saatnya nih Mbak Windy beraksi nih. Silakan Mbak Windy. Oke, kita pertama cek postur dulu ya dok. Hal yang pertama adalah dari sini dari telinga sampai bahu. Itu berjaraknya bagaimana. Kalau misalkan ada yang tight, biasanya ada yang panjang sama yang ada yang pendek. Kalau secara postur di bagian sininya masih aman. Oke. Biasanya kalau yang di sini, biasanya orang yang suka nunduk. Nunduk gini? Yes. Kayak Zoom meeting, main handphone. Ini biasanya yang di sini yang tight. Oh, oke. Nah, ini agak sebelah kiri yang tight. Yang kanan kurang. Karena pasti tiap hari saya Zoom meeting dong. Sudah masuk sini, ini udah dapet satu. Kenapa yang menyebabkan frozen shoulder? Yang pertama tightness pada spasme otot. Oke. Kemudian otot bagian trapeziusnya. Nah, ini nih. Agak nyeri ya? Yes. Nah, ini tidak. Ini enggak. Nih, ini adanya muscle spasm. Oh, oke. Oke. Nih, Iya, ini. jadi memang penyebab pertama karena ada spasme dari otot ya? Iya, betul. Biasanya itu kalau akut, semi-semi akut, biasanya hanya tightness aja. Tapi lama-kelamaan akan mengubah jadi ke kronis. Makanya agak sedikit frozen shoulder. Terus kita cek lagi di bagian skapula. Ini namanya skapulanya. Skapula, agak peri-peri dikit. Yes, karena posisi bahu di bagian sininya sudah ke depan begini. Harusnya tegap. Apa karena juga ini ya penyebabnya? Apa karena olahraga? Saya kan sering ini nih nge-gym tiap hari. Ya, bisa kemungkinan. Jadi frozen shoulder itu meliputi dari aktivitas kemudian cedera pada olahraga. Gitu. Ini agak sedikit nonjol. Nah, ini nih. Nah. Oke. Iya. Ngunci juga di bagian belikat. Nih, makanya kalau leg press atau dan lain-lain itu bisa menyebabkan sakit di bagian belikat. Oh benar. Nah ini nih, biasanya perempuan yang banyak dok di bagian sini. Oh kenapa? Kenapa itu? Satu, tas selempang. Yang keberatan ya? Yap. Terus yang kedua, kalau perempuan itu tuh hamil dan menyusui. Kalau hamil kan pasti miring kanan, miring kiri. Nggak pernah telentang. Kemudian setelah itu menyusuin, makanya kebanyakan perempuan. Kalau laki-laki biasanya karena cedera olahraga dan aktivitas lebih dari 4 jam. Itu bisa menyebabkan injury. Nah itu kita memanggilnya ke lifestyle injury. Lifestyle injury. Itu sebabnya memang sebelum olahraga memang harus ada ini ya. Apa tuh namanya pemanasan dan afternya pendinginan. Betul. Oh benar. Nah dokter waktu nge-gym pemanasan sama pendinginan nggak? Ada sih, tapi cepet-cepet kadang-kadang ya. Yes. Itu bisa berpengaruh ya. Yep. Nah rata-rata umur berapa ya Mbak Windy ya? Yang sering ke klinik? Yang sering ke klinik ini tuh dari usia 25 tahun sampai 60 tahun. Nah, sekarang juga banyak anak-anak muda kayak 17 tahun karena kemarin pandemi WFH. Oh, by online semua ya? Yap, betul banget. Dok, aman gak sih jerawat atau komedo kita pencet biar keluar? Memang pada dasarnya harus dikeluarin komedonya.
Tapi kalau kita bukan ekspertis untuk memencet komedo, tidak disarankan. Bukan menyembuhkan komedo, malah memperparah. Karena kalau kita pencet sendiri, kadang-kadang tangan kita kotor, dan nggak keluar semua komedonya, alhasil kuman jerawat masuk, malah dari komedo lebih jerawat yang gede-gede tuh. Dan bekasnya kadang-kadang susah hilang. Jadi sebaiknya tidak disarankan memencet komedo secara sembarangan. Ke ahlinya atau ke dokter ataupun ke klinik yang menyediakan fasilitas ini.